Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wandini dengan NIM 24044501002. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fenomena sosiologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kampus. Setiap kampus bukan hanya ruang belajar, tetapi juga ruang sosial, di mana inilah mahasiswa dari berbagai latar belakang bertemu, membentuk relasi, dan menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Di balik kesibukan akademik, tersimpan proses-proses sosial yang kadang luput dari perhatian, dari cara menyesuaikan diri di lingkungan baru, hingga bagaimana perbedaan akses dan suatu sosial menciptakan pengalaman kampus yang berbeda bagi tiap individu. Saat pertama kali memasuki lingkungan kampus, mahasiswa menghadapi berbagai perubahan yang cukup drastis dibandingkan dengan masa sekolah menengah. Sistem pembelajaran berubah dari yang bersifat instruktif menjadi lebih mandiri dan kritis. Mahasiswa dituntut untuk aktif, mencari informasi, berpikir analitis, dan mampu bekerja sama dengan tim. Selain itu, mereka juga harus menghadapi lingkungan sosial yang sangat beragam, baik dari segi budaya, bahasa, cara berpikir, maupun latar belakang ekonomi. Proses sosialisasi adalah tahap penting dalam membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Sosialisasi ini berlangsung melalui berbagai medium, seperti kegiatan orientasi mahasiswa baru atau PKKMB, pertemuan antar jurusan, kerja kelompok dalam perkuliahan, serta keterlibatan dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM, atau juga organisasi. Dalam proses ini, mahasiswa belajar tentang norma-norma tidak tertulis di kampus, seperti bagaimana berinteraksi dengan dosen, berpakaian yang dianggap pantas di lingkungan akademik, serta cara berkomunikasi di forum-forum ilmiah. Namun, proses adaptasi ini tidak selalu berjalan dengan mulus untuk semua mahasiswa. Bagi mereka yang berasal dari daerah terpencil, dari daerah keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, atau budaya yang sangat berbeda, tantangan penyesuaian bisa lebih besar. Mahasiswa mungkin merasa terasingkan, tidak percaya diri, atau bahkan mengalami culture shock. Lingkungan kampus yang kompetitif bisa memperparah rasa keterasingan ini, terutama jika tidak ada sistem pendukung yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi kampus untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah, dan suportif. Dosen, staf administrasi, dan mahasiswa senior perlu dilibatkan dalam membangun atmosfer kampus yang menyambut keberagaman dan memberi ruang bagi setiap mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang. Program mentoring, konseling psikologis, serta komunitas berbasis minat atau latar belakang sosial tertentu bisa menjadi sarana efektif untuk mendukung proses sosialisasi dan penyesuaian diri. Kampus bukan hanya tempat berlangsungnya proses akademik, tetapi juga merupakan struktur sosial yang memiliki peranata dan stratifikasi. Peranata sosial kampus mencakup aturan atau norma yang mengatur perilaku mahasiswa, seperti tata tertib akademik, kode etik, dan struktur organisasi seperti UKM, himpunan jurusan, maupun BEM. Namun, di balik aturan-aturan tersebut, kampus juga mencerminkan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, perbedaan fasilitas antar jurusan favorit dan jurusan lainnya, baik dalam hal laboratorium, ruang kelas, teknologi, maupun kualitas dosen dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Stratifikasi sosial juga terlihat dalam kehidupan mahasiswa.
ada yang aktif dan memiliki banyak akses informasi, sementara yang lain terpinggirkan karena keterbatasan ekonomi, waktu, atau jaringan sosial. Mahasiswa dari kelompok ini seringkali tidak terlibat dalam organisasi atau tidak dapat mengakses pada peluang penting seperti beasiswa atau magang. Di lingkungan kampus, posisi sosial seseorang tidak selalu ditentukan oleh kemampuan akademik semata, tetapi juga oleh latar belakang, relasi, dan tingkat partisipasi dalam kegiatan non-akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan formal tidak menjamin kesetaraan dalam pengalaman nyata. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk menyadari adanya stratifikasi ini dan berupaya mengurangi melalui akses informasi yang merata, program afirmasi, serta budaya kampus yang inklusif dan menghargai keberagaman. Pendidikan tinggi sering dianggap sebagai jalur untuk mencapai mobilitas sosial. Di kampus, banyak ditemukan kisah mahasiswa dari keluarga yang sederhana dan berhasil meraih pencapaian besar melalui kerja keras, beasiswa, dan keterlibatan aktif. Mobilitas sosial terjadi ketika individu mampu berpindah dari posisi sosial yang lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi. Namun proses ini tidak otomatis terjadi. Akses terhadap informasi, dukungan lingkungan, dan kesempatan yang adil menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan mobilitas sosial. Kampus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan diri dan mengubah masa depannya. Kampus sebagai institusi sosial juga mengalami perubahan. Pada pandemi COVID-19 itu mempercepat transformasi digital dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas. Perkuliahan bisa dilakukan secara daring melalui pembagian materi di platform digital, dan diskusi itu berlangsung melalui grup aplikasi online. Perubahan ini membawa dampak positif seperti fleksibilitas dan akses lebih luas, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti kesenjangan digital dan menurunnya kualitas interaksi sosial. Mahasiswa yang memiliki fasilitas memadai akan lebih mudah beradaptasi, sementara yang lainnya tertinggal karena keterbatasan perangkat ataupun akses internet. Perubahan sosial di kampus harus diiringi kebijakan yang adil agar tidak menciptakan ketimpangan yang baru. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah alat pembebasan, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kemerdekaan berpikir. Namun, realitas pada kampus saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai tersebut. Mahasiswa dari latar belakang berbeda masih menghadapi tantangan sosial, sementara janji mobilitas sosial belum merata karena akses yang timpang terhadap informasi dan dukungan. Stratifikasi sosial, eksklusivitas organisasi, dan ketimpangan fasilitas menghambat terciptanya pendidikan yang inklusif. Karena itu, pendidikan harus menjadi ruang pembentukan manusia merdeka, bukan sekedar tempat mencari gelar. Baiklah, itulah penyampaian saya mengenai fenomena sosiologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kampus. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.